sistem ini tuh udah, kalau saya dengar dari Mas Chandra, ini udah 200 tahun yang lalu. Kayak Lyodra gitu, dia nggak sengaja bawain lagunya sedikit doang, tapi ditagihkan. Ini lagu-lagu yang akan kami bawakan, tolong dibayarkan performing royalty. Balik lagi di Extraordinary Talks. guys, sesuai dengan perjanjian kita di episode sebelumnya, kalau kita itu bakal menghadirkan seseorang yang mungkin bisa lebih paham lagi, yang lebih berkompeten dan lebih informatif. Betul, karena di episode sebelumnya kita tuh lagi ngomongin nih, ada banyak penyanyi yang lagi manggung suruh bayar royalti, ada penyanyi yang lagi nyanyi di mana suruh bayar royalti, Ada juga pencipta yang ngerasa haknya juga dizolimi. Betul. Nah, daripada kita sotoy, makanya kita sekarang udah kehadiran papa kita, Pak Ade. Aden Suryadomo. Aden, Mas Aden atau Bos Aden nih? Kakak. Kakak. Boleh. Pak Aden lah. Pak Aden. Dulu kan Pak Aden ini adalah orang yang pernah ada di satu label sama kita. Ya. Sony Music ya. Betul. Former and directornya dari Sony Music. Yes. Dan sekarang Pak Aden ini adalah seorang yang GM ya, GM di AMI Awards dan juga di Lagam, begitu ya Pak Aden ya. LMK Langgam Kreasi Budaya. Ya. Oh. Gimana Pak Aden, kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Kalian aman? Puji Tuhan sehat. Menua aja Pak, kita menua aja. Itu dia. Tapi tambah jadi nih. Iya. Auranya makin ini. Auranya tambah jadi. Jadi ngondek. Ini ngondek. Gak gitu dong. Jadi reason why kenapa kita undang Pak Aden hari ini, karena kita merasa emang Pak Aden dulunya kan satu label sama kita, Ya. ANR juga, terus sekarang udah di lembaga musik yang menurut kita tahu banget sih sebenarnya cara menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen di luar sana yang banyak pertanyakan. Kita pun sebagai musisi bertanyakan itu nih, jadi kayak takut-takut nih mau bawain lagu gitu kan. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal royalti, betul teman-teman. Iya, ini yang mungkin saat ini perbincangan yang masih hangat ya sampai sekarang ya. Dan kita butuh ada seseorang yang mungkin lebih paham, biar semuanya juga teman-teman bisa lebih tahu nih sekarang tuh kondisinya bagaimana sih. Jadi nggak apa-apa ya Pak, kita kupas-kupas di sini nggak apa-apa ya? Kita apa aja kita omongin di sini selama itu sesuai dengan undang-undang yang Dan berlaku. selama itu harus extraordinary. Iya. Oke. Oh ingat tuh. Nah, langsung aja kali ya. Nah, boleh? Kita akan ngebahas mengenai royalti nih Pak Aden. Ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya sistem royalti musik di Indonesia saat ini? Yang sudah berjalan. Ya, yang sudah berjalan. Oke. Ini kita bicara common practice ya. Kalian kan juga pernah bekerja sama dengan label besar ya. Di mana saat kalian dikontrak oleh label itu untuk perihal royalti itu kalian dapat yang namanya artis royalty. Oke. Kalau kalian sebagai pencipta, kalian dapat nanti juga yang namanya mechanical royalty dari lagu-lagu yang kalian ciptakan. Nah, nanti kalian bekerja sama dengan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Itu lembaga adalah lembaga yang mengkolek performing royalty. Gitu. Performing royalty itu timbul dari mana? Itu timbul kalau lagu-lagu kalian diputar di kafe. Atau misalnya ada band siapa gitu di sebuah konser memainkan lagu kalian di live event. Nanti kita dapetnya performing royalty. Itu namanya performing royalty. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kita lihat undang-undang hak cipta ya, di situ ada turunan-turunannya, yaitu ada peraturan PP-nya, ada peraturan menterinya gitu. Dimana di situ menyatakan memang bahwa kalau kalian menciptakan lagu itu hak cipta itu emang melekat kepada kalian dan eksklusif gitu. Tapi ada khusus nih. Kalau ada yang menyanyikan lagu kalian di sebuah live event atau diputar di kafe, itu tidak perlu minta izin sama kalian. Cukup membayar performing royalty sesuai dengan tarif yang berlaku. Jadi udah ada tarifnya sebenarnya Pak ya? Sudah ada. Cara nilainya? Nilainya itu kalau kita misalnya bikin event, ya, kalian sebagai IO, ya, kalian sebagai IO, nanti kalian misal jual tiket, nah nanti 2% dari tiket yang terjual
plus 1% dari tiket yang cuma-cuma. Yang gratis, undangan ya, Gratis, undangan. invitasi. Nah itu yang kalian bayarkan nanti ke yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam hal ini. IO-nya yang bayar. IO-nya yang bayar. IO-nya yang bayar. Tapi kalau kalian sebagai artis, Oke. ya kembali lagi IO-nya yang membayar. Tapi kalau kalian sebagai artis yang menjadi penyelenggara, ya kalian lah yang harus bayar. Tapi bukan sebagai artis, tapi sebagai artis berlaku sebagai IO. Ya, pelaksana Gitu. acara. Sebagai pelaksana acara. Gitu. Tapi kalau kita yang cuma nyanyiin doang di acara misalkan stasiun TV, acara misalkan kayak kita kemarin tampil di play musik festival gitu, Ya. gitu. Itu yang harus bayar IO-nya. Ya, jadi Karena kan kita ngasih sodorin lagu, ya songlist. songlist. Ya, kalian harus kasih songlistnya tuh. Saya nyanyikan lagu misalnya Cinta Kan Membawamu. Itu punya siapa? Itu penciptanya si Sama- A. oke. Gitu. Nah terus lagu apa? Itu penciptanya si B. Nah nanti kalian bilang sama IO-nya, Ini lagu saya." Ini lagu-lagu yang akan kami bawakan. Tolong dibayarkan performing royalty. Gitu. Karena IO itu selain membayar professional fee kalian, dia pun harus membayar karya-karya yang kalian bawakan. Gitu. Itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di sini adalah undang-undang hak cipta. Gitu. Jadi bukan artisnya ya. Bukan artisnya, kecuali kalau kalian sebagai artis Dan tapi juga penyelenggara. sebagai penyelenggara. Gitu. Baru gitu, kalian yang harus bayar. Nah, Papa Den, dalam satu bagan lagu nih jadi nih, itu ada haknya siapa aja sih harus dapat Royalti itu royalti itu sendiri? Misalkan saya bikin lagu misalkan kayak cukuplah sudah lah lagu saya gitu. Nah, itu ada hak-hak siapaannya aja di situ. Ya, Kalau- oke. kalau di bawah. Jadi kita bicara performing royalty ya. Ya. Oke. Di dalam performing royalty itu kalau direkam dan diputar, maka yang berhak itu untuk performing royalty adalah pertama penciptanya. Oke. Itu hak cipta. Nah, ada juga namanya hak terkait. Oke. Hak terkait itu adalah mereka yang terlibat di dalam rekaman. Oke. Yaitu adalah gitarisnya, drummernya, vokalisnya. Itu mendapatkan juga. Selain itu, produsernya. Cukongnya siapa nih yang ngebayarin rekaman itu? Nah, ini namanya hak terkait nih. Produser sama pemain adalah hak terkait. Kalau pencipta adalah hak cipta. Nah, dari 100% ini common practice-nya 50% adalah untuk pencipta, 25% untuk pemain, 25% untuk produser. Seperti itu. Kita sedikit Pak, performing rights itu sendiri tuh berapa, satu lagu kan bernyanyiin. Kalau emang, karena kita pernah baca kayak Leo Drag itu dia nggak sengaja bawain lagunya sedikit doang, tapi ditagihkan. Seberapa, Ada batasannya. ada batasan nggak sih Pak sebenarnya kayak gitu tuh? 2 bar. Apaan? 2 bar bukan? Enggak ya? Bukan. Ini pertanyaan tadi bahwa manggung. dia menyanyikan Sepenggal 2 doang lagu gitu. atau 3 lagu, Nah, gitu. hitungannya atau saya satu lagu full, Tapi cuma refnya doang misalkan. Itu kena nggak ya Pak? Refnya doang. Kita bicara di Medley, sini misalkan. satu lagu full. Oke. Ya, satu lagu full. Kita sekali lagi tidak lihat berapa banyak yang dimainkan, oke? Tapi kalau ada karya yang diputar, itu wajib membayar performing royalty. Tetap bayar coy. Gitu, ya, di dalam sebuah event yang sifatnya komersial tadi itu harus bayar. Berapa bayarnya ya kita lihat nanti. Misalnya kalau seminar gitu, seminar itu 500.000 gitu, misalnya. Ya, kalau di seminar itu ada live performance kalian, itu adalah 2% dari produksi, gitu. Anggap produksinya bayar kalian 25 juta, misalnya, gitu. Ya udah, kalian bilang sama IO-nya, Mbak tolong ya 2% dari 25 juta ini dari produksi kami itu dibayarkan. Artinya berapa? 500.000 dibayarkan ke LMKN untuk karyanya yang dibawakan. Nah, mau karyanya 1 yang lo bawakan atau 10 itu pro rate. Oh. Gitu. Jadi tadi yang dibayarkan berapa? 500.000 itu diproratakan. Kalau misalnya ada 5 lagu, ya masing-masing dapat seperlimanya gitu. Oh, oke, Seperti itu itu. hitungannya. Jadi kalau cuma 1 lagu, ya udah 100% satu lagu untuk dia. Untuk dia. Itu berarti hak yang didapatkan oleh si pencipta Ya. dan si Pendukung, produser. pendukung dan si Oke. produser. Kalau live event, kalau kalian main live event, lagi nih itu hanya penciptanya aja.
yang Kalau live event, penciptanya aja. Iya. Tapi kalau ada fonogram atau rekaman yang diputar, maka yang berhak selain penciptanya adalah mereka yang terlibat dalam rekaman dan produsernya. Karena ada rekaman. Iya. Tapi kalau live event kan nggak ada rekaman, kan jadi nggak ada produser dong, nggak ada pemain yang terlibat dalam rekaman dong, hanya penciptanya aja yang dapat. Gitu. Oke. Ya. Berarti nanti ini tuh yang akan dipotong si royalti ini adalah sesuatu event yang ada value-nya berarti. Yang sifatnya komersial. Komersial. Ya. Kalau contoh misalkan kita kan sekarang di dunia sosial media nih Pak. Ya. TikTok, TikTok kenapa? Instagram. Nyanyi. Saya nyanyi nih di TikTok. Misalkan kan tadi nggak ada batasannya, walaupun kayak cuman 2 bar, itu udah termasuk kena royalti ya? Ya iyalah. Gini, kalau kita bicara YouTube, TikTok atau apa yang ada gambar kan? Yes. Oke, jadi kan artinya kan kalian punya gambar, habis itu kamu ada lagu, Iya. oke? Itu namanya sinkronisasi antara gambar dengan lagu, Oke. gitu. Nah, sehingga secara undang-undang, kalau kalian mau mensinkronisasikan si lagu itu dengan gambar kalian, Oke. itu kalian harus bayar yang namanya sinkronisasi fee. TikToknya kita Jadi kayak cover lagu gitu. Ya harusnya itu kalau kalian mau ada video on demand gitu ya, kalian kan seringkali itu ada yang di take down atau di mute atau apa. Kenapa? Karena kalian itu belum bayar yang namanya sinkronisasi fee. Gitu. Nah maka itu kalau kalian mau video on demand dan tidak di take down, itu kalian hubungan sama si pencipta atau publishernya yang memegang hak ciptanya. Nah, kalian bilang lah, saya mau pakai lagunya si A untuk video saya ini, berapa saya harus bayar sinkronisasinya? Gitu. itu cuma di Indonesia aja. No, itu di seluruh dunia begitu. Wow. Ini sistem ini tuh udah, kalau saya dengar dari Mas Chandra, ini udah 200 tahun yang lalu. Waduh, buset, 200 tahun yang lalu berarti masih zaman purba ya? Iya betul, pokoknya 100 tahun yang lalu lah, pokoknya udah lama deh itu dari Prancis atau dari Jerman gitu. Oke. Nah, kita pun sebenarnya undang-undangnya sudah ada semua gitu. Malas ngulik. Cuman Capek. kita tidak mau baca. Nah, gitu. itu gue menarik sih karena kasusnya tuh banyak naik sekarang. Contoh tadi Ili sempat bilang Agnes udah keluar hasil sidangnya gitu kan. Keluar sidang. Terus beberapa penyanyi juga sekarang makin banyak. Itu tuh kenapa kasus ini mulai terciumnya tuh sekarang Pak gitu. Kenapa baru ramai sekarang? Kalau emang itu sebenarnya udah lama gitu. Jadi kalau kita bicara performing royalty di Indonesia itu awalnya tuh ada namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Oke. Salah satu pendirinya itu adalah Bung Enteng Tanamal sama Pak Chandra Darusman. Dewan yang Nah, saya banyak bertanya kepada beliau gitu, Pak ini kenapa jadi polemik begini-gini ya gitu. Ya kalau menurut beliau sih silahkan kita baca undang-undang yang berlaku seperti apa gitu. Di situ sudah jelas ditulis bahwa di peraturan menterinya itu kalau Anda mau menyanyikan sebuah lagu di ruang umum yang sifatnya komersial cukup membayar yang namanya performing royalty. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan apakah sekarang kan tadi pertanyaan apakah IO atau Penyanyi yang harus bayar gitu. Tadi saya udah bilang coba cek ya di IG-nya Dirjen Kekayaan Intelektual. Beliau itu baru memberi statement gitu. Itu baca di situ tuh sangat jelas gitu. Nah, memang di undang-undangnya itu yang harus bayar itu adalah pengguna. Pengguna itu adalah usernya. Gitu. Nah, sekarang ya usernya itu siapa? Apakah si penyanyi atau si IO gitu kan? Nah, kita lihat lagi yang harus dibayarkan itu apa sih? 2% dari tiket yang terjual. Kalian tahu nggak berapa tiket yang terjual kalau kalian diundang di sebuah konser? Nggak tahu. Yang tahu siapa? IO-nya. Oke. Kalaupun tidak bertiket, itu harus bayar 2% dari produksi musik. Kalian tahu produksinya berapa konser itu? Nggak tahu. Nggak tahu siapa? IO yang penyelenggara. Jadi common practice-nya adalah IO yang membayar, gitu. Itu common practice-nya seperti itu. Iya. Tapi sekarang saya nggak tahu kalau IO-nya misalnya punya kontrak dengan kalian dan si IO-nya tulis, gue bayar lo 500 juta dengan catatan Kalian bayar sendiri ke kalian yang mengurus semua perizinan agar kalian bisa
bisa menyanyikan lagu ini gitu. Ya mungkin aja. Artinya sesuai perjanjian itu ya kalian yang harus membayar gitu. Tapi kembali lagi common practice-nya. Gitu, yaitu adalah IO. Itu pun yang disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Dia bilang gitu, yang membayar itu adalah si penyelenggara acara, kecuali artisnya itu bertindak sebagai penyelenggara acara. Gitu. Maka dia juga yang harus bayar. Gitu. Ya agak sedih juga sih sebenarnya ngeliat sekarang ada kubu-kubuan penyanyi sama pencipta musik itu jadi saling gak enakan, saling berantem, sampai ada kubu apa? Aksi visi, nah itu lagi tuh. Ya. Aksi visi itu sekarang kan lagi muncul nih Pak ya. Lagi ya ya istilahnya lagi jadi kubu-kubuan lah. Ya. Itu sebetulnya saat ini yang terjadi bagaimana sih Pak di dalamnya dan siapa mewakili siapa? Ya aku kalau saya lihat di sosmed ya gitu, itu ada Dani gitu kan, yang mewakili aksi ya gitu. Terus ada Arman yang mewakili visi gitu. Nah dimana kalau saya tidak salah tangkap adalah dari teman-teman aksi itu minta untuk kalau lagunya dia dinyanyikan di ruang publik yang sifatnya komersial itu harus minta izin dulu gitu. Sedangkan kalau kita lihat peraturan menterinya itu udah jelas gitu bahwa kalau kalian mau menyanyikan lagu orang di ruang umum yang sifatnya komersial, kalian cukup membayar performing royalty sesuai dengan tarif yang berlaku gitu. Itu udah ada, undang-undangnya udah ada gitu. Nah jadi kalau tidak salah kalian juga kan pernah nyanyiin lagunya apa? Cintakan Membawamu Kembali. Oke. Nah, perlu dipahami sekarang, yang kalian harus minta izin itu kalau kalian merekam ulang. Kalian merekam ulang waktu itu. Artinya kalian itu waktu itu minta izin sama publishernya, sama Aquarius waktu itu. Itu ada kontraknya, di mana kalian itu bayar yang namanya mechanical royalty kepada si pencipta. Habis itu sekarang kalian menyanyikan di sebuah konser. Itu tidak perlu lagi minta izin sama penciptanya. Bukan masalah itu. Ini adalah masalah performing royalty. Gitu. Kalau bicara mechanical royalty itu harus ada kontraknya karena kalian mau merekam ulang, mau mendistribusikan ulang. Kalau kita perform yang itu beda lagi. Kalau perform itu adalah performing royalty. Yang bayarin sih, yang minta izin sih IO berarti. IO itu bukan minta izin, tapi IO itu harus dapat license. License untuk mendapatkan license itu gimana? Dengan membayar yang namanya performing royalty ke LMKM. Tapi prosesnya itu apakah dibayarkan sebelum misalnya Exonen manggung membawa lagu Cintakan Membawa Kembali atau setelahnya Pak? Jadi kalau nanti kalian diundang di konser di luar negeri, kalian itu pasti sama IO-nya akan didatengin. Guys, sebelum kalian main, bahkan mungkin seminggu sebelumnya dia udah beremail sama kalian. Tolong kirim ke kami songlist kalian, beserta penciptanya gitu siapa. Kenapa? Karena nanti dia akan membayar sesuai dengan songlist ini performing royalty-nya. Gitu. Itu berarti standar internasional. Itu standar internasional seperti itu. Begitupun di kami pun begitu. Seharusnya kalau ada event itu berapa hari sebelumnya itu kalian harusnya oleh IO itu udah dihubungi. Guys, kalian mau nyanyi lagu apa? Oh, saya mau nyalagukan si A, penciptanya si ini, lagu B si ini, si. Ya udah, nanti dengan songlist itu dia akan minta license ke LMKM. Nih, saya ada acara ini, saya artisnya ini, habis itu saya tidak jualan tiket, tapi produksi saya sekian. Ya udah 2%-nya nih saya bayarin ya, gitu. Ya udah dibayar ke LMKM, nanti keluarlah lisensinya. Berarti kita nih posisi kita adalah sebagai performer nih Pak. Ya, sebagai performer. Contohnya misalkan one day besok atau minggu depan kita akan perform di festival sekian ABCD gitu. Apa yang mesti kita khawatirkan? Tidak ada. Gitu. Artinya tidak ada itu dengan catatan kalian itu kasih songlist kalian yang penting udah songlist ke IO. Nah itu habis itu urusan si IO dia. Habis itu kalian bilang sama IO-nya.
tolong dibayarkan karena ini adalah kewajiban sesuai dengan undang-undang hak cipta. Oke. Seperti kalau misalnya ada yang mau naik motor, lo bilang pakai helm ya. Oke. Karena ini kewajiban. Oke. Gitu. Bukan gaya-gayaan. Bayar performing royalty itu bukan gaya-gayaan, itu adalah sesuai dengan amanat undang-undang hak cipta. Kita perlu minta bukti bayar nggak? Nggak perlu. Bukan hak kita. Nggak usah lah. Kalau kalian apa ya? Menurut saya sih Boleh. kalian boleh nanya, boleh. Boleh. Gitu. Nah, misalnya nih kita udah selesai perform dan lain-lain. Ya. Yang kejadian waktu itu ada salah satu artis juga Ya. yang dituntut artisnya nih nyanyiin. Ya. Berarti artisnya ini tuh nggak berhak dituntut dong sebenarnya. Nah, sekarang kan sekali lagi, kalau ada event, ada karya yang diputar, maka harus dibayarkan yang namanya performing royalty. Oleh IO. Harus dibayarkan, Oke. oleh pengguna. Pengguna tuh berarti si artisnya. Ini masih Lanjut. abu-abu nih pengguna. Oke. Gitu. Nah, soalnya sekali lagi, kalau misalnya CEO itu misalnya kasih kontrak ke kalian, saya bayar ke kalian 500 juta tadi, tapi kalian harus sudah Urus sendiri. ya Oh, berarti tanggung jawab di kita. artinya di kalian. Tapi kembali lagi, kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Dirjen kekayaan intelektual, dia bilang gitu bahwa yang harus membayar itu adalah si penyelenggaranya. IO-nya kan berarti si artisnya ini tuh cuma tanggung jawabnya adalah kasih songlist, Ya. perform, Ya. dibayarkan, udah Ya, selesai. betul. Setelah itu IO akan Berarti tahu tanggung jawabnya. berarti kalau si pencipta, si produser atau si apa atau lagi itu tadi yang lain-lain performernya menuntut ke artis, itu berarti nggak bisa dong sebenarnya, karena yang harus dituntut adalah si IO. Betul. Betul. Kalau kita baca dari yang disampaikan oleh Dirjen kekayaan intelektual, itu seperti itu. Oh. Ya, Tapi ada kemungkinan nggak sih Pak? Jadi maksudnya si penyelenggara ini memang ada perjanjian sama si performer tadi, sama artisnya, bilang bahwa saya terima beres, masalah nanti urusan hak cipta dan royalti nanti ada dari artis yang akan langsung membayar. Itu berarti ada kontraknya dong. Itu ada kemungkinan bisa begitu. Ada mungkin tulisnya. aja. Oh, Berarti di luar kalau di luar kesepakatan antara CEO dan si artis, nggak ada kontraknya artis yang bertanggung jawab, itu udah otomatis CEO yang harus bayar. Nah, maka itu kalau saya boleh supaya memperjelas lagi supaya tidak ada ambigu dan lain-lain. Kalau kalian perform, pastikan di dalam kontrak kalian bahwa yang membayar performing royalty itu adalah pihak penyelenggara. Betul. Kavina mana Kavina? Ada ya, aman ya. Aman ya, biasa ngurusin kontrak soalnya. Berarti kemarin yang peristiwanya si Ya jadi sebenarnya mungkin hal ini tuh bisa panas karena mungkin adanya, ya tadi Pak Adin bilang mungkin adanya common sense yang harusnya kan dibayarinnya let's say pihak penyelenggaranya. Ya. Mungkin ada komunikasi pihak penyelenggara dengan artis atau dengan lembaga karena dia belum bayar. Jadi itu jadi panas gitu kan. Iyalah, lo sebagai pencipta, karya gue dibawain, Iya. artisnya dapat uang, IO-nya dapat keuntungan, gue yang punya karya kok gue begitu ya. Yang punya karya masih kontrak rumahnya. Iya. Yang nyanyi udah ber-MM rumahnya gitu. Maka itu setuju. Kalau emang tidak ada yang membayar performing royalty-nya, pengadilan sikat. Gitu. Nah karena ngomongin ini kan gue penasaran aja sih karena kemarin gue sebelum kita episode ini nih gue udah kayak browsing dulu nanya dulu gitu lihat dulu gitu kan. Kalau kisah tadi Pak Den bilang kalau kita penyanyi bersifat sebagai penyelenggara acara, let's say kayak kita punya konser gitu kan. Terus kita bawain lagunya nggak cuma lagu orang, misalnya lagu penyanyi lain dengan bahasa Indonesia, tapi lagu dalam bahasa lagu luar, ibarat kata lagu bahasa Inggris gitu. Let's say ya gue pribadi nonton kayak kemarin ada konsernya Dewa terus bawainnya kayak lagunya Queen gitu kan. Nah itu tuh berarti harusnya kita juga minta izin sama pencipta yang di luar negeri. Lagunya Queen. Lagunya Ada coba. Gini, yang radio. Mungkin kita kasih lihat dulu kan? Iya, boleh. Kasih lihat dulu Yang videonya ini sih yang kemarin. begini nih. Ini teman-teman juga bisa lihat. Ini di konsernya Dewa tahun 2020. di konser. Di konser nih. Oke, konser Dewa mereka. berarti. Betul, dia bola. Jadi penyelenggaranya Dewa nih. Oke. Pakai IO nggak? Oke, tapi ini sudah menjadi video on demand. Sudah tayang di Bukan hanya live streaming aja ini, tapi kan ini lo bisa tonton Akses. kembali. Iya. Artinya adalah video on demand kalau lo bisa melihat kembali. Oke. Jadi ada dua hal yang harus lo pisahin. Satu, saat dia menyanyikan di atas panggung, Performing tadi. itu adalah performing royalty. Yes.
tidak perlu minta izin sama penciptanya, tapi cukup dengan membayar sejumlah performing royalty ke LMKN. Lo bilang ini ada lagu bulenya, yang ada masalah. Di sini ada WAMI ya, yang mereka punya istilahnya resiprokal. Itu adalah hubungan timbal balik dengan LMK di luar negeri. Yaitu adalah LMK-nya si Queen nih di Inggris. Gitu. Nah, di mana nanti WAMI akan melapor ke LMK Inggris, lagu lo dimainin loh di konser ini, dibayarkan performing royalty sekian rupiah, sehingga yang punya lo, hak lo adalah sekiannya. Nah, itu nanti akan dikirim ke mereka. Begitupun kalau kalian menyanyikan di luar negeri, IO-nya akan minta lagu siapa? Oh, lagu dari Indonesia. Nah, nanti mereka yang akan hubungin ke kita. Ini ada lagu Indonesia dimainkan di Belanda nih. Ini hak kalian gitu, dikirim ke sini. Pertanyaan awam lah. Emang bisa pemerintah ngurusin sampai sekecil hal-hal itu, sedetail itu, even nyanyi di pinggir di sekolahan, di pensi yang ada uangnya, emang pemerintah bisa ngedetek gitu. Kalau misalkan pemerintah nggak ngedetek, berarti IO-nya yang nakal, atau IO-nya yang males. Jadi memang masalah performing royalty ini adalah sebuah lembaga yang bukan dikelola oleh negara. Sendiri ya. Tapi ini adalah swasta. Nah, Indonesia ini kan sangat luas. Betul. Gitu. Di mana sementara waktu ini kita ada sekitar 15 LMK gitu. Mereka itu yang ke karaoke, ke mall, ke kafe, ke ini gitu. Tapi yang namanya Indonesia itu sangat luas gitu. Sehingga memang kapasitasnya itu belum maksimal dalam mengkolek yang namanya performing royalty gitu. Bisa dibilang kalau menurut saya sih kita paling baru 10% bisa menarik. Mungkin kalau menurut aku mungkin bisa dibantu juga dari kita pihak artisnya yang juga ikut menanyakan dan ikut ambil andil. Jadi kita sebagai artis juga udah mulai kritis untuk ke pihak IO lo harus bikin ini segala macam. Jadi suatu waktu kita di issue kita ada datanya nih, tanggal sekian kita nyanyiin kita udah ngasih songlist segala macam, pihak acaranya ini berarti nanti biar orang yang nuntut ke pihak IO-nya itu segala macam. Kalau mungkin hal-hal ini terjadi bisa di pelajaran, mungkin IO-nya juga akan mungkin lebih rajin ngasih ke LMKM. Nah, ini menurut saya nih, kalau kalian sebagai artis kan kalian bilang saya minta dilunasi sebelum saya naik panggung. Betul. Benar nggak? Betul. Ya kan? Nah, sebenarnya untuk yang namanya performing royalty itu pun bisa diberlakukan dengan bantuan dari teman-teman artis ini. Untuk apa? Untuk kita saling bekerja sama untuk si pencipta lagu. Karena kalau kalian bukan pencipta lagu, kalian kan bergantung kepada pencipta lagu kan. Gitu. Nah, sehingga kita harus menjaga kesejahteraan mereka juga kan. Gimana caranya? Ya udah, kita sebagai artis kita bilang sebelum kita manggung tolong dilunasi yang namanya performing royalty. Pertanyaannya, IO-nya mau repot apa enggak gitu kan? Nah, IO-nya mau repot nggak membayar kalian sebelum naik panggung? Ya harus. Karena kita mau panggung, kita mau karena dia butuh kita ya harus dilunasin. Begitupun untuk performing royalty-nya. Gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang umum juga nih Pak Den. Kalau tadi kan kita misalnya di awal udah ngasih songlist nih ke pihak acara. Lalu tadi mungkin misalnya 1 hari sebelum acaranya itu performing royalty itu sudah dibayarkan nih ke LMKN gitu ya. Tapi pada saat eksekusi di lapangan pas hari hanya itu kita nggak jadi bawain lagunya tuh. Itu gimana tuh? Apa ada refund atau gimana? Di luar negeri lo minta mendadak ganti songlist, lo dimarahin. Oke. Kalau di sini durasi kan, durasi. Diomelin, gitu. Nggak bisa gitu. Harus tetap strict sama itu. Pantes yang waktu itu kita perform di Korea juga emang gitu ya. Iya, nggak boleh nyanyi ganti lagu. Lagu ya, terus emang benar-benar Mic-nya aja nggak boleh jatuh. Iya, pas kita di Korea, ingat kan? Ingat. Ingat kan yang di Gangnam itu loh. Iya. Mewakili Indonesia. Panjang banget ya. Itu bagus. Terus sebentar, ini tadi melesat di pikiran, melesat di pikiran. Kalau misalkan orang live aplikasi TikTok, let's say kita mulai sebut TikTok, live aplikasi TikTok. TikTok itu kan bisa nge-give dari audiensnya, bisa kasih give. Give itu bisa diubah, di value kan menjadi uang, di-convert menjadi uang. Let's say saya nyanyi satu lagu di TikTok live, orang penontonnya kasih give. Itu kan udah sebagai pendapatan. Betul.
Yang bayar royalti siapa? Nah, sekali lagi kalau kita bilang ada gambar dengan ada lagu, Tapi live, ya. tapi live gitu, dan direkam kan? Tidak, Enggak, live. live streaming. Kalau yang rekam ya mungkin screenshot atau Bisa dibilang sama, record. hampir sama kayak acara di TV. Oke, kalau live streaming, kalau saya bikin event misalnya AMI Awards gitu, hanya live streaming aja, saya tidak bayar yang namanya Royalti. saya bayar, saya bayar. Tetap performing royalty itu saya bayar. Hati-hati di mana ya? Tapi saya tidak bayar yang namanya sinkronisasi. Oh. Karena hanya live streaming. Berarti yang di TikTok itu yang live bawain lagu orang, lagu sealbum harus bayar Performing royalty dong. Harus. Nah, ini untuk jawaban sebenarnya yang lebih paten lagi. Coba kalian hubungi ya Orang TikTok ya. lebih ke ini sih, lebih ke publishing house, gitu. publisher. Itu dia akan bisa lebih detail lagi menjawabnya. Gitu. Ya kan dari tadi ini banyak banget ya lembaga-lembaganya ini Pak ya. Ya. Yang lembaga-lembaganya yang menaungi si royalti ini tuh dari strata paling tinggi sampai ini tuh kayaknya banyak banget nih Pak. Oke. Sekali lagi, kalau kalian sebagai artis, kalian berhubungan dengan label atau agregator, ya, kalian mendapatkan yang namanya mechanical royalty sebagai pencipta lagu. Hubungannya ke lembaga Itu adalah lembaganya adalah label atau agregator. Oke. Nah, agregator ini yang akan mengupload karya kalian ke digital streaming platform. Gitu. Nah, digital streaming platform itu nanti akan membayar ke agregator atau ke label. Nah, label akan kasih ke kalian sebagai pencipta lagu adalah mechanical royalty. Ingat tuh, mechanical royalty. Nah, habis itu ada lagi lembaga yang namanya publisher. Publisher ini yang dia itu membantu kalian dalam mengelola hak cipta kalian. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau nyanyiin lagu kalian, ya itu kalau ada yang mau merekam ulang lagu kalian, misalnya ciptaan kamu, gitu, ya nanti hubungannya sama si publisher ini. Atau nggak ada iklan yang memakai lagu kalian, publisher kalian lah nanti yang Jingle ya biasanya. ya yang hubungin. Atau enggak tiba-tiba kok di Spotify ada lagu gue tapi kok penciptanya bukan gua. Nah, itu si publishernya nanti. Jadi ada lembaga-lembaga yang kalian bisa bekerja sama untuk mempermudah untuk kalian bisa memonetize dari karya kalian. udah ada aplikasinya belum sih Pak? Kalau label kalian tahu lah di Indonesia label banyak, gitu kan, agregator juga banyak. Publisher juga banyak, ada Sony Publishing, ada Musika Publishing, ada Aquarius dan lain-lain. Gitu. Nah, yang terakhir adalah lembaga manajemen kolektif. LMK. LMK ini apa? Yang tadi saya bilang tugasnya adalah untuk mengkolek yang namanya performing royalty. Oke. Intinya ada. Tadi mechanical royalty, ada sinkronisasi fee, sama ada performing royalty. Itu termasuk lagu kan banyak nih. Ya. Kalau lagu daerah, Ya. kan tiap apalagi di Indonesia, lagu Minang, lagu Manado, lagu Nona Ambon. Iya, itu juga kadang-kadang suka dibawakan dan kadang-kadang mungkin dijadiin jingle iklan juga gitu. Nah, itu malah lebih banyak diekspor gitu menurut kita. Nah, itu secara racing gimana? Ya, jadi sekali lagi kalau kita menggunakan karya orang, gitu, apalagi untuk sinkronisasi, untuk iklan, untuk apa, itu harus minta izin dari penciptanya. Kalau sekolah Pak Gitu. Sekolah untuk edukasi. Oh itu nggak usah. Kalau untuk edukasi kan tidak sifatnya itu tidak komersial. Iya kan kita bayar sekolah. Indonesia Raya. Cuman Indonesia Raya WR Supratman kalau sampai WR Supratman itu, nah ini perlu diketahui bahwa hak ekonomi dari sebuah karya itu bisa lo dapatkan sebagai pencipta selama lo hidup dan 70 tahun setelah lo meninggal. selama hidup Plus 70 tahun. 70 tahun setelah lo meninggal. Siapa yang bisa Ahli waris. adalah ahli waris. ahli waris. Lepas dari 70 tahun kelar. Menjadi public domain. Oke. Milik negara
negara. Milik negara yang mengaturnya. Iya. Gitu. Balonku ulang tahun Gitu. Oh, berarti si Indonesia Raya lagu kebangsaan kita tuh udah jadi public domain. Satu public domain, tapi ini ada treatment khusus karena ini adalah lambang lagu kebangsaan gitu. Ini Lagu daerah, lagu ini segala lo macam. hubungannya sama seknek dan lain-lain lah kalau sana. Ini urusannya Udah di luar. udah punya ini ke negara punya. Iya. Karena Kalau tingkat nanti, nanti gue jadinya. karena pada di lagam ya Pak, sambil kita biar mungkin yang nonton juga biar tahu gitu kan. Ya. Gimana sih mekanisme harusnya gitu, mungkin kalau ibarat kata saya mau bikin pertunjukan terus bawa lagu-lagu daerah itu tuh minta izinnya gimana sampai untuk bayar-bayar segala macam. Sekali lagi, kalian hanya menyanyikan saja kan, tidak merekam ulang kan? Iya. Oke. Kalau menyanyikan itu sudah ada sistemnya, yaitu kalian kasih song list dan berdasarkan song list ini kalian bayar performing royalty ke LMKN sesuai dengan tarif yang berlaku. Oke. Gitu. Jadi tidak perlu izin lagi kalau hanya menyanyikan itu emang dibutuhkan adalah lisensinya gitu untuk menyanyikan lagu itu. Melalui apa? Melalui yang namanya LMKN, bukan ke pribadi-pribadi. Jadi kalau kalian sekarang bayar ke pribadinya, kalian itu sebenarnya melanggar undang-undang yang berlaku, peraturan yang berlaku. Jadi maunya dari license itu belum ada lah undang-undang kayak gitu. Belum ada peraturannya itu adalah membayar melalui yang namanya LMKN. Oh, jadi walaupun let's say lagu tradisional A nih, ternyata punya kakeknya Kiki gitu kan. Saya kenal gitu kan. Saya nggak boleh bayar ke Enggak. Oke. Harus lewat yang namanya LMKN Itu. Tapi untuk kakeknya Kiki bisa mendapatkan haknya, Iya. harus menjadi anggota dulu dari LMKN. Oh, kalau bukan anggota nggak bisa dibayar. Nggak bisa. Oh, Nah, yang ada satu- aplikasinya tuh Pak. Ada. Oke. Nah, kan yang satu itu katanya udah keluar tuh. Kata dia merasa tidak terlindungi. Siapa itu? Siapa itu? Si itu, Om Ahmad. Oh, oke. Karena dia kan, iya itu lagu-lagu saya, ya saya dong yang berhak segala macam, gak ada urusannya sama pemerintah, bla 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 gitu. Nah, ya. Makanya dia minta dari locations kan, gitu. Langsung ke saya 5 juta apa gitu dulu sempat tercetus gitu. Kalau Papa Aden nanti gimana? Sekali lagi kalau saya hanya mengikuti undang-undang yang ada aja. yang berlaku. Kalau peraturan pemerintah yang berlaku, peraturan menteri yang berlaku. Aman lah Gitu. ya pokoknya ya. Nah, artinya kalau kalian menyanyikan lagu yang Cintakan Membawaku itu cukup ada lisensinya yang dikeluarkan oleh LMKN. Oke. Untuk bisa mendapatkan lisensinya gimana? Bayarlah sesuai dengan tarif yang berlaku. Iya. Udah, itu aja patokannya itu. Sehingga tidak akan ada yang bisa menggugat kalian gitu karena kalian sudah ada lisensinya. Nah, Pak, ini kan rencananya kan tahun depan kita akan konser nih Pak. Ya. Gitu. Yang berapa ke 15 tahun ya? Ya. Oh, part itu emang hari itu buat jualan ya? Harus jualan, makanya kita udah sanding. Rencananya kan kita ulang tahunnya ke-15 nih tahun Ya. depan. Ya. Kita sebagai penyelenggara juga dong berarti. Mungkin nggak tahu saya. Oh, Iya. maksudnya kalau kita yang Kalau kita ada sebagai inisiasi, kita menginisiasi. berarti kita as a Kalian sebagai penyelenggara. Penyelenggara. Berarti kita perlu apa nih Pak? Oke, yang perlu kalian lakukan adalah mencatat Lagu apa saja. yang karya siapa saja yang Oke. akan dipakai di Oke. event tersebut. Oke. Habis itu udah punya nih, Udah misalnya punya, 10 lagu 10 nih. lagu. Oke, habis itu kalian akan keluarkan tiket berbayar tidak? Berbayar. berbayar, tapi nggak tahu laku apa enggak. Nah ini kalau gini lo baru ciut. Laku Laku dong. Bercanda doang. Biar nggak bilang tidak apa. Oke, Oke. misalnya sekarang kita udah Harga lihat tiketnya misalkan, let's say ya 200.000 misalkan. 200.000, oke. Dan sudah laku sekian. Sekian, misalkan selaku 1.000. Oke, pokoknya jadinya kalian itu sudah ngantongin 100 juta. Iya, let's say 1 juta. Ya udah 2,5%. 2% dari 200 juta 200 juta itu kalian bayarkan ke LMKN untuk karya-karya yang kalian mainkan di event. Oh. 10 apa satu lagu 2%. Kenapa? Semuanya. Semuanya. Total 2% itu untuk semua lagu yang penghasilan. dimainkan. Total penghasilan. Total penjualan Tiket. Penjualan tiket. Penghasilan itu soalnya ada beda lagi Pak. Penghasilan itu ada dari misalnya dari sponsorship dan lain-lain. Oke. Cuman secara undang-undang Penjualan ya, tiket. Penjualan tiket. Tiket only. Oke. Iya, Tiket iya. only. 2% dari tiket yang terjual, 1%
yang kalian kasih cuma-cuma. Jadi total 3%. Kalau ada. Ada yang cuma-cuma Kalau gitu. cuma-cuma. Kayak kita kan nanti sold out ya. Nah, Jadi kita harus ke LMKM. kalian cukup nanti bisa telepon saya. Oh, pasti. Atau telepon Buat sponsor kan, Mbak? untuk bayar performing royaltinya. Nanti kami assist, kami Oke. masukin nanti apa Lagu-lagu apa aja? lagu-lagunya apa aja. Oke. Habis itu nanti sebagai ketua pelaksananya aku minta NPWP-nya, Oke. KTP-nya, gitu. Nanti aku masukin situ set. Oke, habis itu dari tiket itu dapat 100 juta. Oke. 2%-nya adalah 2 juta. Oke. Oke, nih tolong dibayarkan ke Oke. sini. Kalian bayar tuh 2 juta. Set, Oke. kasih sama saya bukti setorannya. Ya. Bukti setorannya saya kasih ke LMKM. LMKM keluarkan sertifikat. Lisensi. Oh, lisensi. Iya. Jadi mau siapapun nanti yang minta duit sama kalian, lo kan pakai lagu gua, nggak ada Tinggal urusan. kasih. Nih. Lisensi. Ya tuh. Berarti Papa Eden ini sebenarnya nggak memihak siapa-siapa. Papa Eden ini pokoknya udahlah saya ikutin aturan negara yang udah ada ini. Undang-undang. Kalian bikin berbagai pemahaman silahkan monggo dirapatkan. Tapi selama belum ada ketok palu saya jalanin yang ada. Betul. Itu Gitu. Biarpun misalkan artis ini bikin ini kita lembaga ini segala macam terserah. Ya mau ngoceh aja silakan bikin keputusan, minta kumpul DPR MPR, meeting, jadi satu ketok palu keputusan, amandemen atau segala macam ternyata gitu. nih ya, besok revisi. Ya udah. Revisi dan ditulis bahwa kalau menyanyikan di ruang publik yang sifatnya komersial harus minta izin dari penciptanya. Ya udah. Monggo silakan. Aja. Nah, sama Oke. Tapi kalau undang-undangnya sekarang peraturannya menyatakan kalau menyanyikan di ruang publik yang sifatnya komersial cukup membayar ke LMK, ya itu yang kita lakukan. Ya undang-undang adanya itu mau gimana? Ya, gitu itu kan. kan sampai sekarang memang masih banyak yang belum tahu. Bangga. Kayak tadi persentase 2%, 1% itu kan banyak yang nggak tahu gitu. Jadi memang mungkin dari pemerintah atau lembaga-lembaga yang tadi sosialisasinya perlu lebih luas lagi. Mengedukasi. Itu satu, saya setuju, sosialisasi setuju. Cuman sekarang kita perlu pahami bahwa kalau undang-undang sudah dikumandangkan oleh negara, kita itu dianggap sudah tahu. Ya. Jadi lo nggak bisa, lo naik motor nggak pakai helm. Oh, saya tidak tahu bahwa ada undang-undang Nggak bisa. lalu lintas yang menyatakan saya harus pakai helm. Iya. Nggak ada. Itu lo udah harus paham. Iya. Lo harus cari tahu sendiri lo. Oh, jadi bagi musisi juga harus cari tahu sendiri juga harus smart gitu ya. Makanya ada lembaga bantuan hukum Iya, iya. buat orang lebih tahu. Pak Den, tadi kan Pak Den itu kan juga salah satu orang yang cukup aktif di Lagam ya Pak ya. Di LMK Langgam Kreasi Budaya Iya. gitu Pak. Boleh ceritain nggak sih Pak Lagam itu? Langgam Kreasi Budaya gini. Jadi kalau kita lihat di luar negeri yang namanya LMK itu collecting society ya, yang mengkolek performing royalty itu tuh tidak ada genre-nya karena mereka itu sudah berjalan dengan baik sehingga bebunyian apapun mau itu rock, mau pop, mau tradisional, mau dangdut itu sudah langsung terkolek. Oke. Gitu. Karena sistemnya sudah berjalan dan lain-lain. Di Indonesia kita ini memang masih ibaratnya masih semi manual gitu. Di mana kita memang masih kekurangan SDM. Iya. Gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat adalah teman-teman di KCI, membernya apa? Membernya misalnya pencipta lagu nostalgia gitu ya, dulu. Ya udah, nanti dari KCI itu karena keterbatasan SDM-nya, ya dia akan menuju ke tempat-tempat yang memainkan atau memutar lagu-lagu dari membernya mereka, ya, gitu. Wami itu kebanyakan membernya itu adalah pencipta-pencipta lagu yang terkini. Itu ada penciptanya Noah, penciptanya pokoknya sekarang-sekarang lah gitu. Nah, di mana mereka melihat nih, wah member gue nih lagunya diputar atau dimainkan di mana ya? Oh, di karaoke misalnya. Semuanya ke karaoke gitu. Nah, sehingga ada begitupun dengan Ardi itu dangdut Rai. Oke. Itu LMK yang mereka itu mengkolek ke tempat-tempat di mana lagu-lagu dangdut itu dimainkan. Nah, di sini kita lihat bahwa teman-teman musik tradisi ini belum ada wadah, belum ada yang memperhatikan di mana musik-musik mereka dimainkan sehingga bisa ditariknya performing royalty untuk mereka. Susah ya, kita memonitornya itu susah ya Betul. sebenarnya. Nah, sedangkan perlu diketahui bahwa musik
musisi tradisional itu di 38 provinsi yang kita ada sekarang itu ada semuanya. Ada semua. Kayak ini di Bali ya, lo tau nggak yang main gamelan Bali? Itu di setiap desa itu ada. Karena apa? Mereka itu udah sembahyang itu Betul. menggunakan itu. Jadi kalau ini menurut statistik yang saya baca, itu di Bali sendiri aja itu ada ribuan musisi tradisionalnya, gitu. Nah, ini kita waktu itu bekerja sama dengan Kemendikbud pada saat itu, sekarang Kementerian Kebudayaan. Kita inisiasi untuk membuat LMK yang memperhatikan teman-teman musisi tradisional, gitu. Nah, maka itu kami itu, nah sekarang kita perlu tahu musik tradisional di mana sih dipakainya? Bingung kan, Mas? Di karaoke ada? Ada, gitu kan. Terus di mana? Di kafe, gitu kayak gini. Ada kan? Di tempat-tempat tertentu lah. Nah, sekarang ternyata Jo, itu kita itu punya 514 kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Oke. Di setiap provinsi, kabupaten, kota itu kalau ada misalnya ulang tahun kota, pasti ada musik tradisinya. Ada tamu dari luar, pasti ada musik tradisi. Gitu. Habis itu kalau kita ke Bali, lo landing itu di bandaranya udah ada. Lo masuk ke toko oleh-olehnya itu ada. Iya, betul. Nah, artinya itu di setiap daerah itu ada yang memainkan. Nah, ini yang sedang kita sosialisasi ke dinas-dinas yang bersangkutan. Memang tidak gampang karena mereka pun masih buta gitu terhadap hal ini. Jadi kita misalnya waktu itu saya ke Palu gitu, saya undang dinas pariwisatanya, dinas kebudayaannya gitu kan. Saya kasih tahu bapak-bapak, kalau bapak-bapak menggunakan teman-teman musik tradisi di sini, selain professional fee, karyanya pun harus dibayar Pak. Gitu. Kalau ada regulasinya, pasti akan kami bayar. Oh cakep loh gue bilang. Pak ngotot pulang. Gue bilang, buka Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Seret keluar, gitu benar. Kalau Anda menggunakan karya musik atau lagu di sebuah kegiatan yang sifatnya komersial, wajib membayar yang namanya performing royalty. Termasuk dinas, saya bilang, Bapak itu tidak di atas hukum, gitu kan, dengan undang-undang. Ini undang-undangnya seperti ini Pak, oke. Siap gitu. Nah ini yang sedang kami sosialisasikan gitu. Oke, harapan Bapak Aden ke depan nih masalah royaltian ini. Siap. Apa dan statementnya? Ya polemik ini sebaiknya jangan Terlalu panas lah. dilanjutkan gitu. Mending kalau memang ada teman-teman sebagai legislator di dalam DPR, kalau emang mau merubah undang-undangnya, dirubah aja gitu. Tapi jangan jadi buat kubu-kubuan sehingga jadi ribut gitu. Betul. Karena untuk sekarang ini udah jelas undang-undangnya, PP-nya dan permennya, peraturan menterinya itu udah jelas gitu. Sehingga sekali lagi jangan dibenturkan. Gitu. Takutnya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain ya. Tuh. Dan jadi nggak enak kondisinya sekarang. Iya, karena jadi kayak kemarin tuh ada beberapa teman-teman kayak masalah hal-hal kecil aja bisa datang ke rumah ngetok, lu nyanyi lagu gue di sini lo, cuman dari tampilan YouTube, dari tampilan apa gitu, jadi malah jadi nggak, jadi kayak peluru nyasar gitu loh, nembaknya ke semana aja gitu. Itu satu. Habis itu saya juga baru baca nih bahwa nih hakim yang tangani putusan Agnes Monica dan Ari Bias bakal diperiksa Bawaslu, gitu. Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena apa? Karena kalau kita baca dari tadi tuh Dirjen Kekayaan Intelektual, dia bilang bahwa yang harus bayar itu adalah penyelenggara, kecuali si artis itu bertindak sebagai penyelenggara. Gitu. Oke, itu semoga buat royaltian ini ada satu titik temu ya. Iya. Belum ada satu pertanyaan lagi. Yang kemarin kasusnya Vidi gimana menurut Bapak? Pribadi ini tidak mengatasnamakan siapa-siapa nih, takut Karena kan kemarin kita terima infonya ini panas gara-gara ada perubahan nama pencipta lagu di salah satu platform musik. dari perspektifnya Pak Aden ya. Pak Aden bukan di bawah naungan siapapun. Ya, jadi kalau kita sebagai
label, itu kita harus mengisi yang namanya metadata. Oke. Metadata itu adalah penciptanya siapa, berapa menit, pemainnya siapa, dan lain-lain lah. Nah seringkali itu kalau di kita itu dulu ada namanya Alex tuh yang suka. Tadi dia suka bikin kesalahan. Dulu suka bikin salah, Pak. Salah. Oh, banyak. Jadi dia masukin itu human error gitu. oke. Bahwa harusnya yang penciptanya itu adalah si A gitu. Tapi karena dia lihat tapi ini yang nyanyinya ada si B juga. Oh mungkin ya udah si A dan si B. Soto satu tuh. Tidak boleh rasis, Pak. Karena saya itu koko saya emang satu kubu koko saya emang tuh. Jadi kalau saya lihat kemarin itu adalah salah input. Tapi perlu dipahami dengan salah input itu bisa berdampak ke pembagian royalti. Wah. Gitu. Saya nggak dapat jadi dapat. Yang harusnya tidak dapat jadi dapat. Terus kebagi dua dong. Jadi kebagi dua. Jadi Terus kayak Alex ini tanggung jawab nggak ya? nah harusnya bertanggung jawab. Harusnya bertanggung jawab. So tahu sih tuh emang tuh orang. Nah, kalau saya lihat itu ya, kalau saya lihat bahwa sama yang saya baca juga bahwa di Spotify atau di Apple Music atau apa gitu ada yang pencipta aslinya dan ada si labelnya gitu. Nah, ya itu salah gitu. Nah, ini harus bertanggung jawab Si pihak yang memasukkan nama ini. Oh, Alex berarti. Dalam hal ini ya kalau dulu kita tuh ada namanya Alex. Si Alex ini lagi. Jadi Alex 24M Sama rumah. sama rumah tuh Alex. Nah, ya sekali lagi kalau bisa sih kita jangan ke pengadilan, tapi kan ada arbitrase kayak gitu yang kita bisa mencari jalan tengahnya. Betul, seperti apa gitu. Mungkin human error mungkin gitu. Ya kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan gitu kan. So Tuhan aja maha pemaaf gitu. Jadi kita saling memaafkan. Tapi harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab juga. Gitu. Nah tanggung jawabnya gimana? Ya coba kita melalui Dimediasikan lah. mediasi gitu. Sebaiknya apa? Kira-kira kerugiannya berapa yang potensial kerugian yang dialami oleh si pencipta berapa gitu ya udah di negosiasi lah ya. dibeberkan aja gitu kepada yang membuat salah gitu. Udah sih capek gua. Pertanyaan terakhir. Apa lagi nih? Oke, kita 2011 pernah menang AMI dan Pak Den sekarang kan di AMI kan. Bagaimana Pak Den SGM melihat ya, SGM. SGM, betul. GM itu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, tanya Pak. General Manager. Gimana Pak Den melihat Kualitas. Musik sekarang. Musik, kualitas industri musik sekarang. Tapi Pak Den udah join di AMI itu dari kapan? Sebelum kita menang berarti? Dari sesudah 2000 Sudah 9 tahun ya? Iya. Dari 2011. dari 2016. Masuk langsung di GM tuh Pak. Ya, Ih keren banget. 2016. Iya. Gitu. Ya Pak, Itu pialanya dari mana ya? tolong dimenangin lagi Pak, dimenangin lagi Pak. Segitu. Karya lu apa? Iya, pada karena nanti 15 tahun kita akan. Amin. Nanti 15 tahun emang kita rencana kerja sama Mami ya Pak ya. Gak jawab ini buruan. Karena belum dijawab. Gimana kualitas musik kita Pak? Kalau kebetulan Musik Indonesia. kebetulan kalau di AMI Awards itu kita terima bisa dibilang hampir semua rilisan dari Juli tahun lalu sampai Juni tahun Khusus orang yang mendaftar ya. untuk mereka yang mendaftar. Kalau yang tidak mendaftarkan, ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu gratis. Gratis. Yang mendaftar ke AMI itu tahun lalu itu hampir 6.000 lagu Pak. Itu bisa bayar online juga kan? Ya. Memang submitnya by online kan? Online, sampai online. Jadi termasuk buat teman-teman yang mau lagu-lagu daerah juga bisa punya kesempatan yang sama. Betul. Submitin aja lagu. Gue sehari denger 100 lagu aja mumet ini. Nah, 6.000 dan 6.000 lagu ini memang wajib kita dengarkan semua. Kenapa? Karena ini harus kita kategorisasi. Iya. Bahwa lagu ini adalah pop, lagu ini rock, lagu ini jazz dan lain-lain. Iya. Dan satu lagu itu bisa masuk ke beberapa kategori. Nah, ini masalahnya emang sekarang itu anak-anak muda itu sangat-sangat kreatif. Iya. Di depannya mereka kasih R&B,
Tengah-tengahnya lagi etnik. Tengah-tengah dia kasih dangdut, Akhirnya EDM. Akhirnya reok. belakangnya dia ada rapnya. Gitu. Nah, Itu kayak lagunya siapa? Yang ada lagu Agus Gistu. garam dan madu. Garam dan madu. Wisnu Santika. Wisnu Santika. Biasanya kan nama itu udah house. Saya mau emang Edi kayak Hipdot. Itu tujuannya untuk apa Pak? Masukin kayak gitu biar. Ya, ini namanya Itu adalah pengembangan. pengembangan. Oh bukan karena biar masuk ke Berarti- beberapa kategori di Iya, AMI. pengembangan itu pengembangan, pure pengembangan. Tapi nanti berarti kalau di AMI masuknya tuh ke mana? Nah, kalau ada 5 artis atau 5 pencipta lagu atau 5 Kasih band karya yang sama. seperti itu akan kita buatkan kategori Kategori baru. kategori. Maka itu Hipdut gitu misalkan. sekarang ada kategori hipdut. Nah, makanya kayak dulu kayak kalau lu perhatiin kayak boy band itu mungkin nggak setiap tahun ada tapi zaman kita ada. Iya. The next-nya Karya produksi. kayak produksi. Karya produksi. Jadi yang Dance electro. namanya kategori atau karya produksi Berkembang. Lihat itu berkembang ya saat itu ya ya. tidak baku. Tidak baku. Iya. Misalnya yang tadi lo bilang masa boy band dan girl band. Di masa kita dia ada nih karena ada. pemainnya banyak. Atau enggak waktu zamannya Pak Tantowi Yahya itu ada Country. Iya. Ya, betul, Sekarang betul. tidak ada. Betul. Nah, tapi yang ada apa sekarang? Adanya himdut. Oke. Misalnya, oh ya udah kita Berarti dari 6.000 lagu itu tuh kira-kira secara Sampai rata-rata lagi. itu kualitasnya gimana Pak? Dengan lagu itu? memang sekarang itu kan banyak karya-karya Gak yang apa-apa, terang-terangan aja Pak. Nggak bisa dong, jangan dong, nggak bisa, jangan dong. gini, karena sekarang kan rekaman itu lebih gampang ya. Iya. Kalau dulu lo rekaman, lo nggak boleh fals ya. Iya. Kalau kita bicara 30 tahun yang lalu, Ngulang soalnya. atau 20 tahun 30 tahun lalu. 20 Kita ya pas kita. Gak boleh fals gitu. dulu belum ada teknologi yang namanya apa Sequential apa? dan kayak gitu-gitu, sehingga memang kalau lo sebagai penyanyi ya lo nggak boleh fals mau kayak gitu kan dulu. Nah kalau sekarang ada teknologi itu banyak terbantu. Oke. Tapi dengan teknologi pun teman-teman sekarang itu banyak kayak ini apa pengembangan banyak pengembangannya gitu. Ini lagu-lagunya itu nggak kalah sama di luar ya. Lo kalau dengerin yang masuk ke AMI itu yang tidak terekspos Banyak. itu gokil lagu-lagunya. Bagus Jo. Cuman emang tidak terekspos. Gokil asli, gokil, bagus. Gue pertamanya, ini dari siapa nih? Gue pikir dari luar negeri kan. Kenapa ini anak-anak sini? Buset, bener cakep. Hebat ya. Kenapa? Karena informasi pun kita lebih gampang mendapatkan. Ya. Oke. Kalau dulu kan kita informasi sangat sulit. Waktu jadinya kita berekspresi sesuai dengan apa yang kita Oke. terima gitu. Dinilainya tuh berarti dari kualitas suara, dari kualitas musik atau dari Semua aspek. Ya, aspek. jadi beda dengan awarding yang lain gitu. Seringkali mereka itu apa ya lebih ke populernya gitu. Oke. Lebih populer siapa gitu. Tapi kalau di kami itu kami ada voting member. Nah voting member kami itu adalah pelaku industri gitu kan dan lain-lain. Sehingga unsur popularitas itu ada. Tapi Ada kategorinya sendiri lah ya. bobotnya Beda. itu lebih kecil daripada Kualitas musiknya. Kualitas itu nomor satu. Oke. Tapi tidak terlepas dari bobot kecil yaitu ada popularitasnya. Ketahuan nggak sih Pak, kayak misalkan balik lagi tadi kualitas suara dan kualitas musik. Ya. Suara kan sekarang udah bisa digambar gitu kan. Ya. Ya. Ketahuan nggak sih yang emang beneran suaranya bagus dan itu nggak pengaruh. Yang penting gue dengarnya hasil jadinya bagus nih. Itu karya produksi lah. Ya, kalau kita bicara apa, mungkin AI kali ya. Nah, itu. Ya. Memang kita itu kita kasih apa ya? Kita kasih Program. istilahnya apa tuh? Kalau di depan tuh kita kasih Pagar. Bagan. Depan apa? pagar tuh depan emang bener ya. Iya. Juga. Enggak kok orang kaya pagar mah kanan depan kiri belakang. Lu tinggal di komplek. Depan doang pagar lu, belakang lu rumah tetangga. Rumah situ nggak ada pagar ya? Subsidi ya? Wah. Di AMI itu tetap minta ke teman-teman itu
untuk mensubmit karyanya itu yang secara dominan itu dibuat oleh manusia. Oke. Karena masalah AI ini masih belum Jelas. undang-undangnya itu masih belum jelas di sini. Tapi yang kami pahami bahwa kalau lo AI itu kan adalah mengambil bits and bits dari Ya. ada di internet kan, Betul. kayak maya. Nah, untuk itu kan ada pemiliknya kan. Betul. Nah, Royalty juga. Nah, artinya untuk kami kalau lo mau mensubmit itu ke kami, kasih tahu sama kami bahwa kalian udah membayar royaltinya kepada mereka yang diambil karya-karyanya sehingga menjadi karya kalian. Oke. Berarti kalau DJ itu kan banyak nge-mix lagu. Betul. Itu bayarnya Nah, kembali lagi itu DJ ini juga saya harus tanya nih sama teman-teman DJ mereka itu Bayar nggak? bayarnya Mabuk doang lo. seperti apa? Enggak, karena ada beberapa ya DJ yang pas ini kan lagu yang di YouTube yang pernah gue denger nih. Persis, plotnya sama 1 jam setel musik, otak-atik Iya. segala macam. Ini DJ mah bukan DJ. Nah, maka dibilang ada DJ MP3. Cuman modal badan seksi, belajar nggak pernah, dikasih musik sama ada udah yang bikinin musik, masukin udah main tuh play gitu segala macam. Ya, kerja keras lah Papa Aden lah ngurusin hal Jadi kayak gitu. intinya kualitas musik di Indonesia sekarang tuh luar biasa sekali ya Pak. Sangat Variatif. sangat variatif. Yang ngaco pun ada, yang bagus pun ada pastilah. Iya, sangat variatif. Bahkan kita di tahun ini kita ada kategori baru, ada karya produksi baru, yaitu musik kontemporer. Kira ngomong kotor tadi tuh hampir aja. Kontemporer. Kontemporer. Kenapa? Karena tahun lalu itu sudah mulai ada yang masukin tuh. Musik kontemporer tuh Nah, gue nggak ada kisi-kisinya. Oh nggak boleh deh. ada. Kalau gizi-gizi gue Jadi antara lain yang kemarin masuk ke kita itu adalah suara rintikan Hujan dengan dipadukan sama kodok. Gitu doang. Gue tahu tuh. kokok. Jadi satu alunan lagu. Gitu. Itu gue tahu kontemporer juga ada Enggak, kita harus bikin berarti. Terus bikin ya, Kita harus bikin. suara horor. Itu bisa masuk sih. gitu. Nah, kemarin kita juga nanya sama yang memang bergerak di musik kontemporer itu adalah Pak Oto gitu. Di mana kita tanya, Pak ini emang masuk ke dalam musik? Ya kalau coba aja kalian bedah musik itu apa gitu, yaitu ada Kumpulan- ritmiknya, kumpulan nada. ada ininya, di mana oh iya emang kalau ritmiknya ada itu si hujan tok cok 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 kayak gitu. Jatuhnya kayak musik relaksasi gitu mungkin. Bisa. Zen. Zen. Ya intinya daftarin nggak, pokoknya kalau ada nih ada orang stres misalkan misalnya orang stres, ada orang yang iseng kreatif yaudah daftarin, ada 6 lagu musik relaksasi dibikin, Iya. kekumpul nih, ini bagus nih bagus, Karena di sini belum ada ya. the best Indonesian relaksasi musik gitu. Kalau yang relaksasi musik itu seringkali masuknya nanti karena dia misalnya menggunakan alat musik tradisional gitu ya. Itu kita masukin ke global music sekarang. Ke karya produksi global music. Kalau dulu world music, sekarang namanya global. Global music. Ini kayak Pak Aren cocok jadi menteri musik ya. Oh, gue pilih dia lah, gue nyoblos. Kalau dikasih 1 hari menjadi menteri musik Indonesia, Mau ngapain Pak Aden? mau Bikin peraturan apa? atau mengubah peraturan apa nih Pak? Apa yang mau dibikin, apa yang mau dibenerin. Apa yang mau dibikin, apa yang mau dibenerin. Jangan istri, jangan. Jangan. Ini lagi nungguin tuh. Apa? Iya. Kurang puas sama saya gitu. Apa nih Pak kira-kira Pak? 1 hari aja jangan banyak gitu. Jangan 1 hari lah. Ini masalahnya, permasalahan itu banyak sekali. Jadi nggak cukup 1 hari. Nggak cukup. cukup 1 hari. Paling yang pengen paling diubah Pak? Atau ditambahin? Diubah. Tambahin deh. Nggak bisa lah. Sebenarnya kalau kita bicara regulasi itu udah ada. Udah ada, tinggal jalan. Yang jalaninnya. Yang saya benar-benar saya akan tekan adalah law enforcement.
saya akan pastikan bagi mereka yang tidak bayar performing royalty, kalau itu hotel, tidak boleh ada pengajuan izin buka, perpanjangan izin. Kalau ada restoran, kafe yang tidak bayar performing royalty, saya tutup atau enggak saya kasih denda. Dendanya tidak dibayar, saya tutup. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ada mereka terbiasa untuk sesuai dengan undang-undang membayar yang memang. Nah, ini juga harus dibantu sama kita-kita, insan-insan yang di bawahnya. Karena saya yakin Papa Aden sendiri dan namanya lembaga swasta, bagus udah dibikinin nih. Ada orang yang mengurusi nih gitu. Maksudnya nggak usah disalahin lagi. Kalau ada kesalahan ya udah sama-sama gitu. Artisnya, penikmat musiknya, sama-sama jadi polisi lah. Supaya untuk sama-sama menjaga ini supaya tercipta satu environment musik yang masih bisa dinikmati, yang nyaman lah gitu, nggak yang saling berhadapan. Jadi kalau misalkan ada salah-salah sedikit teman-teman ya cari tahu lagi, mungkin kedepannya biar bisa-bisa lebih baik lagi lah pokoknya lah. Ekosistemnya itu bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi komplain dari teman-teman pencipta bahwa mereka tidak mendapatkan haknya gitu. Karena LMKM juga manusia. Bukan, karena lebih ke tadi saya bilang adalah law enforcement-nya, penegakan hukumnya menurut saya yang harus ditegasi lagi, perbaiki lagi. Itu dalam arti kata kalau saya sebagai menteri tadi. Saya dari fraksi mana nih Pak? Jadi panjang. Kayaknya itu mau closing. Kalau mereka tidak bayar, mereka akan didenda. Jadi intinya adalah itulah kuncinya yang punya hotel membuat industri musik kita ini tuh makin berkembang kan? Ya, betul sekali. Kuncinya masih lemah di situ ya Pak ya. Kalau kita lihat di luar negeri, parah nih. Kalau di luar negeri, emang dia begitu Pak, emang dari dulu. Di luar negeri itu untuk pencipta lagu yang one hit wonder. Dia tuh bisa hidup. Iya loh. Lagunya mereka. Kenapa? Karena performing royalty ada terus. Lain-lainnya itu dia dapat terus. Makanya nggak heran hiburan di luar negeri lebih jalan ya. Itu dia. Nah ini yang harus kita perbaiki. Gitu. Sistemnya sudah ada, tapi sekarang pelaksanaannya di berbagai faktor itu harus kita perbaiki lagi. Siap. Oke. Aden, terima kasih banyak waktu hari ini. Semoga yang nonton juga semakin jelas ya, polemik misuh-misuh soal royalti ini semakin jelas. Jadi kedepannya semoga nggak ada lagi nggak enakan antara penyanyi dan pencipta lagu, karena kita terusnya bareng-bareng memajukan musik Indonesia pastinya. Biar bisa masuk AMI Awards nanti. Kalau AMI butuh brand ambassador juga kita siap. Ada brand ambassador tiba-tiba. Oke, jangan lupa terus nonton Extraordinary Talk dan tetap dukung terus musik Indonesia. Terima kasih. Konyol.